Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makan, khususan malaikat kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim sampai huruf harfur ra. Dan lumayan sudah dapat roh ya, sudah 600 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'sul hikmati makhafatullahi azza wa jalla. Ra'sul hikmati, puncaknya hikmah, kepalanya hikmah. Rasul dan kepala. Huruf ra. Oh, nomor berapa ini? 631 632 beda-beda. Ya wis pokoknya huruf ra aja. Awal huruf ra. Atas halaman 80. Temu Pak Idris? Oh udah. Takutnya ntar ketemu pas sudah wawalam. Kopinya rasanya kok anu ya? Anu ya. Apa ya? Wangi-wangi. Biasanya nomor ayatnya aja ini. 6 berapa? 32 nomor lagi. Harfurok, doa ada bacaan harfurok. Bisa beda ya nomor hadis. Ada yang diulang, ada yang ditulis ulang, makanya ada yang. Kalau di kitab saya 632. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'sul hikmati, puncaknya dari hikmah, dari ilmu adalah makhafatullahi azza wa jalla, rasa takut kepada Allah. Puncaknya ilmu hikmah yang dimiliki oleh seseorang ketika dalam dirinya udah merasuk rasa takut kepada Allah, sehingga kemanapun dimanapun untuk ia berbuat maksiat tidak jadi. Wong ingat bahwa pengawasan Allah dimanapun ia berada. Ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kepada Allah dimanapun berada. Kalau takut sama bini asal keluar rumah kan bini udah tidak lihat ya. Iya, kalau takut bini lah, kalau takut Allah mau lari kemana? Makanya asal mau mut dia nggak jadi, akhirnya nggak jadi, modalnya nggak jadi. Tonton alhamdulillah ya jadi, duit udah dikeluarin man, udah begini. Takut sama Allah nggak jadi. Nah, ya, kalau takut sama orang, takut sama ini kan bisa ngindar lah. Kalau takut sama Allah, ngindarnya kemana? Maka hadis yang sering kita dengar, ittaqillaha haitsuma kunta. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'at ummi hina wada'atni sata'a minha nurun adha'at lahu qusuru busra
Ra'at melihat ummi ibuku. Berarti ini Rasulullah bercerita tentang ibunya, yakni Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf binti Zuhrah bin Kilab, itu leluhurnya Rasulullah. Ra'at melihat ummi ibuku hina wado'atni, ketika melahirkanku. Berarti ini kan Aminah bercerita kepada Rasulullah. Rasulullah baru lahir. Sato'a, memancar minha, dari saat kelahiranku itu nurun, cahaya. Adoat, yang menyinari, lahu kusuru Busra, sampai ke tanah Basrah. Saat Rasulullah hijrah itu ada cahaya yang memancar sampai ke negeri Basrah. Ini namanya irhas. Irhas itu kejadian luar biasa yang dialami oleh para calon nabi. Kalau mukjizat itu kan kejadian luar biasa yang dialami oleh para nabi. Kalau karomah itu yang dimiliki oleh para wali. Karomahuna itu umum untuk kita ini orang-orang biasa. Kalau istidraj itu keistimewaan justru yang diberikan kepada orang yang kurang ajarnya melewati batas. Itu namanya istidraj. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu jadi penguasa seumur hidup sampai ia mati tenggelam di Laut Merah. Itu namanya istidraj. Ada orang kurang ajarnya kebangetan tapi kok rezekinya lancar, rezekinya bagus, anaknya pinter-pinter, itu namanya istidraj. Hobi mabuk, hobi judi, hobi apa tapi duitnya nggak habis-habis, itu namanya istidraj. Ibarat layangan mah diulur. Nah, itu namanya istidraj. Lah kalau kejadian luar biasa yang dialami oleh calon nabi itu namanya nubuwah, tanda kenabian, dan itu disebut dengan irhas. Di antaranya irhas Rasulullah itu ya saat beliau lahir itu ada cahaya yang memancar. Kemudian irhasnya Rasulullah ketika terlahir sudah dalam keadaan di khitan. Kemudian ketika beliau usia anak-anak, kemanapun beliau jalan itu ada awan. Apa awan? Mendung yang terus ngikuti beliau, sehingga beliau itu nggak pernah kepanasan terik matahari. Itu namanya irhas. Dan dalam hadis lain itu juga bahwa dakwatu Abi Ibrahim wa Bushra Isa wa ra'at ummi hina wadu'akni sata'a minha nuran adha'at lahu usura Bushra. Bahwa saya itu, kata Rasulullah, kelahiran saya, keadaan saya itu udah diinformasikan oleh Nabiullah Ibrahim, udah disampaikan juga oleh Nabi Isa. Dalam ucapan Nabi Isa yang diabadikan dalam surah As-Saff, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, itu namanya irhas, kejadian luar biasa yang dialami oleh para calon nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul aqli ba'dal imani billahi at-tawaddudu ilan nas. Rasul aqli, puncaknya akal. Ba'dal imani billah, setelah iman kepada Allah, at-tawaddud, kasih sayang, ilan nasi, kepada sesama manusia. Gak peduli agamanya apa, gak peduli dari sukunya mana, bahkan
wastina'ul khairi, berperilaku baik, ila kulli barin apa birin? Barin. Ila kulli barin, kepada orang yang berperilaku baik, wa fajirin, dan orang yang berperilaku jahat. Ya apa sih? Kalau kita berbuat baik pada orang yang baik ke kita, itu kan ya wajar. Tapi kalau kita tetap berbuat baik kepada orang yang nggak baik sama kita, itu kan ya abot. Kadang orang lain yang dijahatin, dia memaafkan, kita yang nggak terima, bukannya disikat aja orang kayak begitu. Umpama aki mobil kita diambil, Pak Mansur ya, umpama yang nyolong ketahuan si itu, terus pokoknya saksinya ada, buktinya ada, kamera CCTV ada. Terus kata Pak Mansur, ya udahlah biarin, kasihan, mau memang dia pengangguran. Nah, Pak Mansur maafin, Eman belum tentu maafin Eman. Loh, mukanya dibobok aja. Solidaritas Pak Mansur. Lah iya, kadang kan orang lain yang didolimi memaafkan, kita yang nggak didolimi justru malah nggak terima, bukannya disikat aja, udah bobok aja, udah nunggu apa lagi? Wastina'ul khairi ila kulli barrin wa fajirin. Itu roksul akli tadi, puncak akal setelah iman pada Allah, itu berperilaku baik kepada siapapun. Apa deh berperilaku baik? Umpama ada orang bermusuhan sama kita melihat dia lagi naik motor jatuh, itu kira-kira kita tolongin apa kita jangan ditambahin, biarin aja. Kalau perlu malah kita ngambil HP, kita videoin ya. Viral. Wa inna ahlal ma'ruf fid dunya, bahwa sesungguhnya orang yang baik di dunia, hum ahlul ma'ruf fil akhirah, ia nantilah yang akan memperoleh kebaikan di akhirat, surga maksudnya. Wa inna ahlal munkari, bahwa sesungguhnya orang yang ahli kemaksiatan, ahli kemungkaran di dunia, hum, mereka itu ahlul munkari, yang akan memperoleh perilaku buruk juga fil akhirati, di akhirat alias di neraka. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kalau baik ya akan ada balasannya, kalau jahat buruk ya akan ada balasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitu Ibrahim. Ra'aitu, saya berjumpa, saya melihat Ibrahim, kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, lailata usriya bi, ketika saya diisrakan, atau dalam peristiwa Isra Mi'raj, dari langit 1 sampai langit ke-7, itu kan berjumpa dengan para nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, yang satu Nabi siapa? Mentang-mentang ada orangnya di sini. Di Barzanji ada, cuma kok lupa saya. Yang langit pertama berjumpa dengan siapa, langit ini berjumpa dengan siapa, kok lupa. Pokoknya ada yang Nabi Idris ada aja pokoknya. Ra'aitu Ibrahim, saya berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim lailata usriya bi, ketika di peristiwa Isra Mi'raj. Faqala, maka kata Nabi Allah Ibrahim, ya Muhammad, wahai Muhammad, akri ummataka minni assalama. Akri, ucapkan, ummataka, kepada umatmu, minni, dari aku, assalama, salam. Oh, berarti kita dapat salam dari Nabi Allah Ibrahim. Kata Nabi Allah Ibrahim, Muhammad, titip salam ya buat umatmu.
Bahasa gampangnya kan begitu. Wa akhbirhum, dan informasikan kepada mereka. Mereka itu ya kita, maksudnya umat Nabi Muhammad. Annal jannata, sesungguhnya surga. Thayyibatut turbah. Thayyibah itu bagus, at-turbah itu tanah. Apa tanah? Tanah. Turok kan debu. Turbah itu tanah. Tanah yang baik. Azbatul ma, yang tawar airnya. Azbah. Kalau azab artinya siksa, tapi kalau zalnya disukun artinya tawar. Wa annaha, dan sesungguhnya thayyibatut turbah, tanah di surga itu ki'anun. Ki'an itu kayak tanah yang datar tapi enggak ada tanamannya. Apa namanya? Kalau orang Jawa oro-oro. Kalau orang Jawa kan oro-oro ya. Oro-oro itu tanah, misalnya singkong udah panen tapi belum ditanemin apa-apa. Pergalan di oro-oro kalau orang kampung saya namanya. Kalau orang sini apa nyebutnya? Orang Sunda apa bahasa? Sawah habis panen tapi belum ditanemin. Bukan, ya pokoknya oro-oro itu apa ya? Pokoknya tanah tapi nggak ada tanamannya itu. Wis pokoknya itulah. Kian itu artinya itu. Apa itu? Kosong. Bukan, pokoknya tanah datar, nggak ada tanamannya. Ya itulah pokoknya. Lah ya itulah. Kalau orang kampung saya dulu maknanya, kalau orang kiai-kiai Jawa dulu maknanya oro-oro. Oro-oro itu misalnya dulu kalau di kampung saya itu karena sentra singkong udah panen nih Pak, udah diambilin, tapi belum ditanemin lagi. Jadi tanah itu dari hamparan tanah. Ya pokoknya itu kian itu maknanya itu. Nah, wes begitulah. Wa wirasuha, dan tanaman di surga itu, kita kan kalau jadi ke sono, ya kan kalau jadi, ya kalau nggak jadi empuk. Kalau jadi ke sono kita udah dikasih informasi sama Nabiullah Ibrahim, umat Nabi Muhammad itu udah dapat kapling, tapi kaplingnya itu masih tanah kosong. Nah, kian itu tanah kosong, belum ada tanamannya. Ini maksudnya punya Eman udah ada, punya Aris udah ada, punya Tile udah ada, tapi masih kosong. Lah, ya sekarang itu kita lagi nebus ini man. Ya kreditnya kan sok duhur datang nyicil, asar datang nyicil, maghrib datang nyicil. Ntar kalau meninggal lunas man. BTN itu terinspirasi dari itu man. DP-in udah, DP-nya udah asyhadu alla ilaha illallah, itu DP-nya Pak Idris. Lah ya syaratnya jadi orang Islam kan asyhadu alla ilaha illallah. Cicilannya ya 5 waktu tiap hari. Kalau bulan setahun ada puasa, zakat, yang punya duit haji, itu cicilannya. Jadi kalau haji itu cicilan ekstra. Ibarat orang BTN mah cicilan ekstra itu haji. Wah, kebom. Lawa wirasuha, dan tanamannya itu tanah kosong nanti yang hamparan tadi, yang oro-oro itu tadi, baru bisa ada tanamannya. Ya nanamnya dari sekarang. Wa wirasuha, dan tanamannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu tanamannya. Kalau kita baca sekali berarti nanam 1, baca 2 kali nanam 2. Lah kalau buahnya kan nanti begitu ke sono kan udah tinggal panen. Lah kalau nggak baca apa-apa, ya kosong. Aduh, panas sono, panas sini. Lah wa wirasuha, dan isi dari tanah lapang, tanah kosong itu tadi, bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah.
amalnya yang banyak. Wiridannya itu hadisnya sahih riwayat Imam Tabrani dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini kalau ada saya bacakan syarahnya. Wasabahu likathrati ashjari fiha li'annahu kullama karraraha nabata lahu ashjarun bi'adadiha. Sebab banyaknya tanaman nanti kapling tanah kosong itu adalah ketika orang itu mengulang-ulang kalimat ini, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kalau sholat tasbih kan dibaca 300 kali ya? Kalau sholat tasbih. Nah itu tanamannya, kaplingnya sudah ada, tapi dulu nanemin sendiri. Berarti kan ibaratnya beli kaplingan ya. Nah iya kan beli kaplingan kan ibarat ya. Tanah kosong terserah kayak mau ditanemin mau enggak terserah. Suruh nanemin sendiri. Nah iya DP sudah pada kalimat syahadat, cicilan sudah tiap hari ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sehari 5 kali kita nyicil. Kalau tahunan ada Ramadan, yang ada rezeki ada cicilan ekstra berangkat haji. Tinggal tanamannya, meninggal lunas. BTN kan niru itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-saharu wa rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal atashu. Rawahu at-Tabrani an Ibni Umar. Rubba, betapa banyak qaimin, orang yang qiyamul lail, bangun malam. Ngapain? Kencing. Habis kencing masa nggak cebok mas? Lah, ayo habis kencing ya cebok loh, masa kencing langsung tidur ya cebok dulu, pakai celana dulu, apa ya enggak? Jangan-jangan gitu ya. Langsung kencing curu langsung merem lagi gitu. Mindo. Apa mindo? Pak Idris ya? Tanduk. Om Idris tanduk mas. Rubba qaimin, betapa banyak orang yang qiyamul lail, bangun malam. Hadzuhu, yang ia peroleh min qiyamihi, dari bangun malamnya itu as-saharu, capek. Banyak orang yang bangun malam qiyamul lail tapi dapatnya hanya capek, gak dapat apa-apa. Wa rubba shaimin, dan betapa banyak orang yang berpuasa, hadzuhu, yang ia peroleh min siyamihi, dari puasanya itu al-ju', lapar, wal atashu, dan haus. Artinya banyak orang yang ibadahnya sia-sia. Walaupun malam ia tahajud, siang ia puasa, tapi ia nggak dapat apa-apa dari tahajudnya itu, dari puasanya itu. Itu diantaranya dalam syarahnya. Walaysa lahu haddun minats thawabi kas-sholati fi darin maghsubatin. Di antara ia tidak memperoleh pahala dari sholat yang ia lakukan itu fi darin maghsubatin. Ia memanfaatkan harta gosok. Pernah dengar gosok bukan? Gosok. Nah, gosok itu pakai barang tanpa seizin yang punya. Itu ibadahnya sah, tapi pahalanya enggak ada. Kelakuan anak pondok itu dulu biasanya begitu. Asal bangun tidur, apa paling udah dikejar-kejar sama kepala keamanan, wes sendalnya siapa, kayak pecinya siapa, sarung siapa, baju siapa, rasanya dipakai. Cuman kalau anak pondok dulu kan udah saling tahu sama tahu. Gosok itu memakai barang untuk kita ibadah,
tapi bukan milik kita, tanpa seizin yang punya, itu namanya gosok. Nah kadang nih orang kalau pakai sepatu bagus buat wudhu kan malah sayang ya. Akhirnya sepatunya dilepas, pakai sendal orang. Sering itu saja. Lah itu. Lah kalau kita yang berada di pihak yang pakai sendal jepit, ya wis niati aja kalau ada yang minjem wis biarin. Biar orang yang pakai itu nggak kena gosok. Lah untung kalau masjidnya kayak Al-Muhajirin gitu, tempat wudhu nggak misah, sendal nggak misah kan? Itu habis tempat wudhu langsung. Lah kadang kan ada yang dari tempat wudhu ke masjid kan jauh. Lah kalau orang yang pakai sepatu bagus kan malah takut kena air ya. Mending kita yang pakai swallow. Lah kadang iya sendalnya, sepatunya yang bagus ditaruh, kemudian pakai sendal orang. Lah itu namanya gosok. Lah gosok itu sah buat ibadahnya, tapi nilai pahalanya enggak ada. Nah iya makanya. Begitu saja. Nah makanya. Di Lampung tuh ya kan. Nah, iya pokoknya kalau kita jalan itu sering. Musola masih banyak tanah gitu loh. Nah, makanya kadang kalau pengurus masjidnya, pengurus musolanya bijak kan nyediain sendal. Cuman dulu pernah kita nyediain, sekarang ya habis ya. Lah iya dulu sama ada yang orang ngasih sekarang loh, itu dulu Pak Mansur ya. Sendal jepit ya ada tulisannya sendal musola apa sendal masjid, habis. Yo. Manusia. Pengurus masjid maksudnya itu udah biar jamaah yang tadi orang numpang itu nggak kena hukum gosok, udah disediain, habis. Repot. Lah banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya itu. Wala sawabalahu, dan tidak ada pahala untuknya. Ini syaratnya. Di situ nggak ada. Ini kitab syaratnya. Linahwil ghibati awadamil ikhlas. Karena yang puasa cuma mulutnya, makannya sama minumnya. Mulutnya nggak puasa, matanya nggak puasa. Oh ya apa ya? Nah, iya. Muasain mata ya apa? Apalagi kita tinggal di halayak rame begitu keluar rumah, udah lagi duduk di teras ada aja yang lewat seleper. Aduh. Dilihat saya ngelihat. Iya, dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus ya. Aman lagi. Iya, kapan lagi? Tapi kalau kelihatan mah nggak apa-apa. Yang dosa kan kalau ngelihat. Lah kalau kita duduk kok lewat, ya kan kelihatan namanya. Lah kalau udah lewat kok mata kita tetap, oh lah itu namanya ngelihat. Lah kalau kelihatan itu namanya kelihatan. Masa suruh merem? Nah iya makanya itu kan kelihatan namanya Pak Mansur. Kita lagi duduk, kita lagi duduk makan seblak ada lewat, udah kelihatan Pak Idris, bukan lihat itu mah. Untung bukan bulan puasa. Terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Rubba ta'imin syakirin a'zamu ajran min sa'imin sabirin. Rubba, betapa banyak. Kalau robba artinya Tuhan, tapi kalau rubba, betapa banyak. Ta'imin, orang yang memberi makan. Syakirin, dan ia bersyukur. Atau ta'imin itu orang yang makan ya boleh, ta'imin itu yang memberi makan ya boleh. Berarti intinya orang yang gak puasa. Syakirin, ia bersyukur. A'zamu ajron, itu lebih besar pahalanya min sha'imin, dari orang yang berpuasa, sabirin, walaupun dia sabar. Ini jangan disalahartikan loh ya. Oh berarti gak usah puasa ya, yang penting kita syukur aja udah. Bukan begitu maksudnya. Ini kalau dimaknai tekstual ya begitu. Betapa banyak orang yang makan dan bersabar itu lebih besar pahalanya daripada orang yang puasa dan sabar. Itu kalau dimaknai tekstual. Begitu kan Mas terjemahannya? Iya. Tapi itu maksudnya enggak begitu.
Makanya orang belajar Quran, belajar hadis itu harus dengan syarah dan penjelasannya. Kalau hanya cuma baca hadis kemudian diterjemahkan, bahaya. Baca Quran cuma diterjemahkan, bahaya. Misalnya ada ayat, ini yang banyak disalahpahami oleh para teroris itu ada ayat waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum, apa itu lanjutannya di Al-Baqarah itu, waqtuluhum, dan bunuhlah mereka dimanapun kalian ketemu dengan mereka. Akhirnya mereka langsung kemana-mana bawa bom. Iya, karena perintah Qurannya begitu kok. Pokoknya kalau ketemu mereka bunuh. Loh, ayatnya baru sepotong dan belum dibaca tafsirnya, asbabul nuzulnya. Maka pentingnya belajar Quran dengan seperangkatnya itu loh. Ayat itu kok perintahnya begitu? Oh, itu waktu saat itu lagi perang. Lagi perang berhadapan-hadapan, ya ketika ketemu musuh ya suruh bunuh. Kalau nggak bunuh ya kita yang dibunuh. Ayatnya lagi dalam perang. Sama kayak mau kawin lagi itu pakai ayat. Ayo kan? Ya, ayat apa Pak Ustaz? Ayo, buat nakut-nakutin bini aja pakai ayat. Ayo. Bangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Surat An-Nisa man, catat man. Buat nakut-nakutin bini. Tapi kan kalau bininya ngaji kan, wah ngajinya jangan sepotong dong, lanjutin. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau enggak kodak ya wis satu aja. Kayak lanjutannya begitu masalahnya. Kadang malam-malam lagi ini ngancem bini. Siapa istri yang istri lakinya ngajak kok enggak mau, laknat malaikat. Makanya ada cerita singkat tapi mendatangkan laknat. Misalnya Eman ya, mertua udah tidur langsung mah, kata istrinya mo. Cerita singkat cuman mah sama mo. Oh, itu mendatangkan malaikat, laknat malaikat. Lah iya mah, kata Emannya. Kemudian kata bininya, kan bininya orang Jawa ya man, langsung bilang mo. Rubbato imin syakirin a'zamu ajran min sa'imin sabirin. Maksudnya orang yang tidak berpuasa tetapi ia mau memberi makan kepada orang yang berpuasa dan ia bersyukur, itu jauh lebih baik daripada orang yang berpuasa walaupun ia nahan sabar tapi hatinya agak dredeg ya. Saya bilang puasa malah dia enggak puasa. Ini kalau puasa sunnah itu problemnya panitia kurban begitu. Nah iya, panitia kurban kan ada yang bela-belain puasa Arafah kan, dibela-belain, akhirnya yang temennya pada nyiapin, bikin tenda, masang ini, dia mah tenger-tenger aja di bawah pohon. Mang, kenapa? Puasa saya. Akhirnya malah gak bisa ngapa-ngapain. Dalam hatinya, sialan, saya bela-belain puasa, orang-orang malah gak puasa. Kalau begitu malah mending gak usah puasa. Nah ya biasanya kan problemnya panitia kurban kan kalau puasa Arafah ya. Kalau kemarin hari apa itu? Senin. Ya kurbannya hari Senin ya. Hari Minggunya. Siang panitia kurban ini yang mau puasa abot. Apalagi bikin tenda, pateng apa nyiapin, wah repot. Sobirin kembali ke yang puasa apa yang soimin? Yang sobirin. Iya, sobirin itu soimin itu kembali ke orang yang berpuasa. Lebih besar pahalanya min daripada soimin orang yang berpuasa, sobirin yang sabar. Berarti sobirin artinya yang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Rubba abidin, betapa banyak orang yang ahli ibadah, jahilun itu bodoh. Ibadahnya tekun tapi ilmunya enggak ada. Oh itu bahaya itu.
Dia nganggapnya asal berbeda dengan dia pokoknya salah. Wah, ini repot itu. Banyak kasus sampai terjadi ribut itu gara-gara begitu. Ibadahnya tekun tapi ilmunya kurang. Sehingga apa yang beda sama dia, wah salah itu, salah itu. Bid'ah. Teriaknya kenceng lah, bid'ah. Belum nemu hadisnya dia bilang enggak ada itu hadisnya, enggak ada. Repot itu. Warubba alimin, dan betapa banyak orang yang ahli ilmu fajirun tapi kurang ajar. Yang ahli ibadah goblok, yang ahli ilmu kurang ajar. Wah wes, dua-duanya 11-12 itu. Fahdharu, maka hati-hatilah al-juhal, orang-orang yang bodoh, minal ubadi, dari orang-orang yang ahli ibadah. Walaupun dia ahli ibadah, tapi kalau bodoh wes hati-hati. Karena ada syair dalam kitab Ta'limul Muta'alim, fasadun kabirun alimun mutahaddiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Bahaya besar orang yang ahli ibadah, ibadahnya tekun tapi ilmunya nggak ada. Sholat udah batal, nggak tahu kalau dia batal, lanjut aja terus. Dikirainnya belum batal. Atau dia nggak tahu kalau sholat itu nggak batalin sholat, dikirainnya batal, diulangi lagi sampai waktunya habis, cuma ngulang dong. Atau wal fujjar, orang-orang yang kurang ajar, minal ulama, dari orang-orang yang ahli ilmu. Pinter tapi kelakuannya nggak bisa ditiru. Guru bukannya digugulan ditiru, malah wagulan saru. Perilaku orang pinter itu kan kadang jadi dalil ya, untuk membenarkan sesuatu yang tidak benar bagi orang awam. Umpama ya man ya, ntar Pak Joko bapak mantu, dan tiba-tiba saya ketiga Satroyane mau Sekohar nyawer. Iya, langsung orang awam kan langsung jadi dalil. Pak Ustadz aja nyawer. Nah iya, yang warga sono dalilnya Pak Ustadz Kohar, yang warga sini dalilnya saya Magus Roy, ya kan? Gas, gitu. Kapan lagi? Nah iya kan? Soda, kok, yo bener soda, kok, iya, pinter udah Eman udah pinter ya, soda, kok Eman ya, soda, kok, iya, soda, kok. PA itu pinter alasan. PA man pinter alasan. Pinter alasan man, ya jangan suudon. Mau Ustaz masa suudon. Iya. Lah kan perilaku tokoh itu akan menjadi dalil. Makanya tokoh itu kadang hidupnya disorot orang, ya karena memang perilakunya jadi dalil. Umpama ya itu tadi lah. Walaupun itu sebetulnya ya biasa aja bagi orang awam, tapi kalau yang melakukan itu orang yang dianggap tokoh, ya dia jadi itu. Umpama. Nah ini pentingnya berdiri, makan minum sambil jalan. Nah, iya ya gitu, apalagi kita, ya kan begitu langsung jadi dalil. Lah maka ya hati-hati orang yang al-juhala minal ubad wal fujjara minal ulama. Apalagi orang yang bodoh tapi dianggapnya alim, wah lebih repot lagi. Asal ada masalah apa, nanya ke dia, nanyanya dia sendiri nggak tahu. Lah karena udah kadung terlanjur dipanggil ustadz, udah terlanjur dipanggil iyo, wah sesepuh, akhirnya asal ada masalah dia nanya, Ustaz. Nah, sesat pinter loh sekarang kan. Sesat menyesatkan. Kalau sesat itu kan hanya sendiri kan, tapi kalau menyesatkan kan berarti ngajak orang lain. Ustaz, main apa namanya?
apa namanya? Loh. Saat hukumnya gimana? Boleh. Salah. Boleh. Lah dia nggak tahu slot itu apa kan? Wong ya cuma terlanjur dipanggil ustadz aja, teman nggak tahu slot itu apa. Makanya ya kadang ustadz itu perlu belajar dengan yang begitu-begitu loh, biar ketika ditanya itu ngerti. Apa pengetahuan? Perlu mencoba. Lah ya. Ya iya, biar lebih paham loh. Iya. Misalnya ditanya Pak Ustadz hukumnya QQ. Terus dia kalau mau bilang nggak tahu kan malu, udah terlanjur dibalik Ustadz. QQ itu apa ya? Akhirnya dia pernah dengar barbecue. Ah boleh. Padahal mah aslinya QQ. Nah, makanya yo perlu kalau ada yang itu ditungguin, ditongkrongin. Biar kalau ada yang nanya itu bisa jawab. Lah kalau ustadznya cuma wiridan aja di masjid. Lah kalau ditanya kalau balak dol gimana Pak Ustaz? Kirainnya walad dolin, taunya balak dol. Lah ya, perlu. Kalau cerita-cerita ulama-ulama dulu itu kan ya begitu ya. Kalau nonton film itu apa? Para wali gitu. Orang main ngadu ayam ya dia ngikut ngadu ayam. Akhirnya nanti dicontoh sama orang yang awam. Iya. Bahayanya padahal dia buat penelitian ya. Nah, orang yang awam yang biasa nanti salah lagi. Wah, dia aja ngadu ayam. Gitu lagi. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Rubba hamili fiqhin ghairu faqihin. Rubba betapa banyak hamili fiqhin, orang yang kayaknya ahli fikih tapi ghairu faqihin, dia enggak paham. Kayaknya pinter tapi ternyata apa man PA ya man. Kayaknya pinter, penampilannya sih oke. Wah, pakai sorban, pakai mudeng-mudeng kayak ban Vespa gitu kan. Sorbannya kayak ordeng dipikul. Casingnya nakut-nakutin. Casingnya pokoknya bikin deg-degan aja. Kalau ngomong ke arah-arahan, Assalamualaikum, bekhair. Sahai. Berkah. Ente padu ini. Ketika ditanya asal jeblak aja jawabannya. Makanya biasanya orang-orang alim itu kalau ditanya malah belum tentu jawab. Ya tadi dulu ya, dicari dulu kepastiannya jawabannya apa. Wa man lam yanfa'hu ilmuhu darrahu jahluhu. Wa man dan siapapun lam yanfa'hu, yang tidak bermanfaat ilmunya, maka orang yang tidak bermanfaat ilmunya maka darruhu, kemadorotan, kerugian, jahluhu, kebodohannya. Orang pinter tapi nggak manfaat ilmunya, itu mandorotnya lebih besar daripada orang goblok. Nah, gitu loh maksudnya. Orang goblok kalau maling kan paling yang hilang pompa air gitu ya. Pompa, terus apa tadi? Asi, besi, jambu, paling yang hilang jambu, mangga, itu malingnya orang goblok. Nah, kalau malingnya orang pinter itu triliunan loh, nggak ketahuan lagi. Kalau yang ketahuan berarti masih goblok, yang ketahuan. Udah maling triliunan, dia kemana-mana masih disambut, yang kami muliakan, yang termulia, yang kami hormati dan yang terhormat. Padahal dia bajingan plus tengek. Wih, itu maling cerdas itu. Udah maling banyak tapi kemana-mana masih orang pada cium tangan bolak-balik, masih tersanjung ke sono kemari, dihormati ke sono kemari. Padahal aslinya maling. Nah, lah itu yang bisa begitu kan orang pinter. Lah orang bodoh mana bisa, nggak bisa. Orang bodoh itu ya tadi lah, yang hilang itu paling ya itu tadi kecil-kecilan, sanyo. Lah kalau maling pinter bukan sanyonya, yang pabrik sanyo. Pabrik sanyo tahu-tahu nama apa namanya? Sertifikatnya apa-apanya berubah. Maling pinter ini.
Iya, kalau maling bodoh itu yang hilang ya buah-buahan, ayam. Maling pinter kan pabrik ayamnya. Maka orang yang berilmu tapi nggak manfaat itu madorotnya lebih besar daripada orang bodoh. Orang bodoh yang maling ya kecil-kecilan. Iqra'il Qur'an. Bacalah Al-Quran manahaka sehingga bisa mencegahmu. Wa illam yanhaka, kalau bacaan Qur'anmu itu tidak bisa mencegah dari kejahatanmu, falasta taqra'u, maka engkau belum membaca Quran atau tidak membaca Quran. Ayatnya kita baca sehari-hari, tapi larangannya justru malah kita kerjakan sehari-hari. Misalnya ketika baca tafsir surah Al-Humazah itu serem juga ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, celaka besar, neraka wail. Likulli humazah. Humazah itu orang yang ledek tapi dengan omongan. Lumazah itu ngeledek tapi dengan isyarat. Lah itu kan sehari-hari kita lakuin ya. Ngeledeknya kita nggak pakai omongan, cuman pakai isyarat. Iya man ya. Saya sering gitu. Ngeledek ngina orang tapi nggak pakai omongan, cuman pakai isyarat. Itu namanya lumazah. Kalau lagi ada orang joget ya, Pak Herman. Misalnya ini ada yang dulu jamaah ngaji lama nggak ngaji, giliran dia datang baru datang Assalamualaikum langsung kita. Kan kesannya ngeledek kan ya? Kesannya ngeledek. Iya. Itu ngeledek dengan isyarat itu. Saya baru beberapa hari loh baca tafsir secara detail surat itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Terus ancamannya di belakang itu yang serem. Apa itu? Alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah. Orang begitu nanti akan dilempar ke hutamah. Hutamah itu api yang menyala-nyala. Narullahil muqaddah. Api yang kayak sampean masak kepala apa namanya mana? Presto. Api menyala-nyala, setelah orangnya dilempar di dalam ditutup. Diungkep, presto kan ya? Diungkep. Allati tattali'u alal afidah. Dan orang itu akan kebakar sampai afidah. Afidah itu sampai dalemannya. Oh ternyata presto itu bersumber dari surat itu. Sampai empuk ke dalemannya. Dosa saya. Ya? Dosa saya. Ayo allati tattali'u alal afidah. Afidah itu kan ini loh waduk apa daleman nih. Pokoknya sampai dalam-dalamnya itu empuk. Berarti kan presto ya. Enggak hanya itu loh, masih lanjut itu. Lanjutannya gimana Bu? Inna alaihim muqsoda fi amadin mumaddadah. Orangnya ketika dimasukin itu enggak asal cul gitu, enggak diikat. Muqsoda itu di tiang. Berarti yo kayak sate yo. Diikat di tiang, dimasukin, apinya nyala-nyala, ditutup. Blek. Ya persis presto. Saya ketika baca tafsir ya Allah, kayak orang di presto gitu. Gara-gara humazah, lumazah. Padahal itu kelakuan sehari. Ya Allah. Kadang iya kan ngina orang kadang pakai omongan. Nah, kadang enggak pakai omongan. Nah, ini asbabun nuzulnya. Sebab-sebab turunnya ayat ini, itu kan ada dua orang tokoh namanya As bin Wa'il sama Umayyah bin Khalaf kalau nggak salah. Atau kalau nggak itu Walid bin Mughirah. Antara tiga orang itu. Lah, antara ketiga orang ini karena mereka orang kaya kan yang kerja anak buah kan.
Tiap pagi sampai sore ngumpul, itu bahan omongannya satu, Nabi Muhammad. Pokoknya dari A sampai Z, Nabi Muhammad itu nggak ada bagus-bagusnya. Alah, Nabi Muhammad itu kan anak dari lahir, udah nggak punya bapak. Pokoknya semuanya dicacat semua. Olah kagak. Hidup cuma numpang dari ibunya, kakeknya, pamannya, apa itu. Loh kok tahu-tahu jadi nabi. Tapi hebatnya mereka ketika Rasulullah lewat langsung diucapin. Kalau kita kan kalau lagi ngomongin orang, kalau orangnya lewat bedanya kita sama mereka. Kalau mereka langsung to the point, ketika orangnya lewat langsung diomongin. Itu orang Quraisy dulu. Lah kalau kita kan bedanya yuk ada orangnya. Kalau orangnya lawan bicara kita madep sini lah. Berarti kita lebih gentle mereka daripada kita ya. Mereka ketemu Nabi Muhammad langsung diomongin. Lah maka langsung lihat namanya Rasulullah makan manusia ya. Manusia itu kan yang ketika diomongin itu kan ya ada rasa sedih, susah. Lah terus turun ayat wailul likulli humazatin lumazah. Wis celaka besar orang-orang yang menghina dengan mulut dan menghina dengan lisan. Lah mereka yang melakukan itu alladzi jama'a malan wa addadah. Ya mereka orang-orang kaya, tiap hari kerjaannya cuma ngumpulin duit kemudian ngitung-ngitung. Jamaah ngumpulin wa addadah ngitung. Yahsabu annama lahu akhlada. Ia mengira bahwa duitnya itu akan mengekalkannya, akan bisa nyogok malaikat supaya panjang umur. Lah terus tapi kalla la yumbadanna fil khutum. Langsung enggak begitu, mereka itu akan dilemparkan tadi itu yang jadinya presto. Aduh, bahaya ya man yuk. Kerjaannya sehari-hari kita kan enaknya gitu ya, ngomongin orang. Kalau ada orangnya agak deketan langsung pakai isyarat. Ada orangnya. Ngomongin gendut. Aduh, ya Allah, takut. Wallahu a'lam bishawab.